Di sesi ini saya mau berbicara masalah eh, Tuhan Yesus menenangkan badai. Yang saya ambil dari Matius 8. Angin ribut diredakan ya, Tuhan Yesus menenangkan badai itu. Yang saya ambil dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 Bapak Ibu. Di sini bercerita tentang Tuhan Yesus naik ke perahu bersama murid-muridnya, namun angin ribut mengamuk dan menimbus perahu murid-murid Bapak Ibu. Kemudian Tuhan Yesus dibangunkan murid-muridnya. Tuhan, Tuhan, kita celaka Tuhan, kita celaka, ada badai Tuhan. Air masuk di perahu kita Tuhan. Ya kan? Tuhan Yesus menenangkan badai itu, menenangkan angin ribut itu Bapak Ibu. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata bahwa, di manakah imanmu? Bapak Ibu, seringkali kita apabila terjadi sesuatu dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, ada masalah yang masuk, ya kan? Atau kita terserang sakit penyakit Bapak Ibu, yang udah bertahun-tahun bolak-balik ke rumah sakit, biaya udah terlalu besar keluar, akhirnya kita putus asa, atau masalah yang datang dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Orang percaya tidak akan menyerah. Orang percaya tidak akan menerima begitu saja yang masalah dalam hidup mereka. Tapi cari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena iman maka ada mujizat. Yakin dan percaya penuh, teguh bahwa iman kita, maka mujizat terjadi. Tuhan Yesus mempertanyakan loh pada murid-muridnya, di manakah iman kamu? Murid-muridnya yang sering mendampingi Tuhan Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi, masih kurang percaya. Apalagi kita Bapak Ibu yang tidak mendampingi Tuhan Yesus, yang tidak melihat peristiwa yang Tuhan Yesus perbuat. Mujizat-mujizat terjadi. Mereka lihat dengan mata sendiri Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Itu firman Tuhan. Kita dituntut untuk percaya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, sebesar apapun badai yang menghadapi Bapak Ibu dan saya, jika kita berpegang teguh sama janji-janji Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi terang dan garam buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita Bapak Ibu. Kita menjadi pemenang dari kegagalan, pemenang dari masalah, pemenang dari badai yang kita hadapi. Kita pemenang Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus menyertai kita Bapak Ibu. Iman dan percaya saling berdampingan Bapak Ibu. Jadi di sesi pertama saya bahas tentang iman yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Harapan dan bukti dua unsur itu dalam iman kita Bapak Ibu. Yakin dan percaya. Dalam usaha, dalam karir, dalam rumah tangga, kita nggak tahu ke depannya seperti apa Bapak Ibu. Tapi kita berharap suami istri selalu bergandengan tangan sampai hari tua. Anak-anak memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki pasangan hidup yang baik, memiliki pasangan yang takut akan Tuhan. Tapi kita enggak tahu di tengah jalannya seperti apa, kita enggak tahu. Di ujung jalan juga kita enggak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi. Kita di sekolah seperti apa, di pendidikan bagaimana, kita enggak tahu. Tapi jika kita selalu terus berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita akan hadapi itu semua Bapak Ibu bersama Tuhan. Karena tidak mudah. Ikut Tuhan Yesus itu enggak enak Bapak Ibu. Jangan kira ikut Tuhan Yesus itu enak, enggak enak Bapak Ibu. Dilimpahi dengan begitu banyak berkat, enggak Bapak Ibu. Berkat itu bonus buat kita Bapak Ibu. Harta, jabatan, kecantikan, kemolekan, itu semua bonus buat kita. Kita ada hari ini, badan kita seperti ini, itu karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan sama kita itu besar. Bagaimana cara kita membalasnya? Mengikuti kehendak Tuhan Bapak Ibu. Iman kita. Seperti apa iman kita kepada Tuhan kita Bapak Ibu? Sebesar apa iman kita kepada Tuhan kita? Sebesar biji sesawi Bapak Ibu? Mengikuti Yesus enggak enak. Tapi kalau kita melewati itu bersama Tuhan Yesus, enak Bapak Ibu. Kita enggak akan mikir susahnya, kita enggak mikir galaunya, kita enggak mikir lagi sulitnya. Karena bersama Tuhan Yesus beres Bapak Ibu. Tuhan yang di depan Bapak Ibu. Tuhan yang di depan kita Bapak Ibu. Pernah Daud memikirkan dia bisa mengalahkan Goliat? Tidak Bapak Ibu. Karena dia mengandal Tuhannya Bapak Ibu. Hanya dengan ketapel Bapak Ibu. Seberapa coba ketapel? Tapi karena Daud taat akan perintah Tuhan, dia selalu menyembah Allahnya. Tuhan mengangkat dia Bapak Ibu. Kita nggak tahu hidup kita seperti apa ke depannya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencontoh dari tokoh-tokoh Alkitab, iman manusia itulah ada mujizat. Mujizat terjadi karena iman kita. Pernah terfikir oleh Petrus berjalan di atas air Bapak Ibu? Dia enggak fokus dengan airnya Bapak Ibu. Petrus enggak fokus dengan gelombang-gelombangnya Bapak Ibu. Tapi Petrus fokus dengan Tuhan. Kalau kita fokus dengan Tuhan kita Bapak Ibu, kita bisa melewati gelombang, kita bisa melewati masalah, kita bisa melewati semuanya Bapak Ibu. Kita bisa membelah laut Bapak Ibu. Itulah iman kita Bapak Ibu. Iman harus diyakini dengan penuh. Percaya penuh sama Tuhan kita yang hidup.
percaya penuh sama Tuhan yang membuat janji-janji sama kita Bapak Ibu. Firman-Nya iya dan amin. Terfikirkankah oleh Abraham dan Sarah akan memiliki anak? Dengan usia Sarah yang hampir 90, ya sudah 90 tahun Bapak Ibu. Tapi Tuhan genapi, Tuhan izinkan Sarah melahirkan. Dengan usia segitu Bapak Ibu. Kalau menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mujizat masih ada untuk kita semua di ruangan ini. Apapun yang kita harapkan dalam hidup ini, cita-cita anak-anak kita, cita-cita masa depan untuk rumah tangga kita, anak-anak kita, usaha, karir, taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu semuanya. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tinggal kita yang meresponnya seperti apa. Imani bahwa mujizat masih ada terjadi untuk hari ini. Enggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sekecil apapun itu Tuhan pandang buat kita Bapak Ibu. Biarkan orang ngomong seperti apa. Nuh, disuruh buat bahtera yang besar sampai dikatain orang gila ya kamu. Tidak peduli Nuh dengan kata-kata orang Bapak Ibu. Tapi dia peduli dengan kata-kata Tuhannya Bapak Ibu. Gak mungkin. Tapi mungkin bagi Tuhan. Gak mungkin kamu bangun usaha di sini tuh menurut ini gini, gak akan berhasil usaha kamu. Tapi kalau Bapak Ibu, saya punya Tuhan yang lebih besar dari apa yang menurut orang, Tuhan bisa buat. Tuhan angkat usaha kita lebih baik dari usaha-usaha yang lain. Tuhan angkat karir kita dari teman-teman kita yang lain Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Karena Allah kita Allah yang besar dari semuanya. Mari Bapak Ibu, yakin dan percaya dengan iman kita. Mujizat terjadi dalam rumah tangga kita, mujizat terjadi dalam pekerjaan kita, mujizat terjadi dalam pelayanan kita, mujizat terjadi dalam pendidikan kita. Semuanya terjadi karena Tuhan kita. Firman-Nya iya dan amin. Tuhan gak pernah ingkar janji, Tuhan gak pernah lalai. Tuhan selalu tepat janjinya pada waktunya Bapak Ibu. Manusia sebentar bilang A, nanti 5 menit kemudian, 10 menit kemudian bisa berubah jadi C. Tuhan dari dulu sampai sekarang Dia akan bilang apa? Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman Bapak Ibu. Dan didapatinya kita masih ada iman dan masih ada mujizat sampai hari ini. Mujizat akan terjadi untuk kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu.